siang ibu-ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu bagi saya untuk melakukan penyuluhan di saat ini. Perkenalkan, saya nama Hengkis Darmana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Ada 4 sesi penyuluhan. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pemateri. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, penutup. Kita masuk pada yang berikut, pemateri. Ibu-ibu, ada yang tahu pentingnya nutrisi bagi ibu hamil? Yang saya ketahui tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil yaitu untuk kesehatan ibu dan juga untuk menyiapkan tubuh untuk menyusui. Terima kasih ibu. Boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Elda. Baik ibu, jawaban ibu Elda benar. Tetapi di saat ini saya akan menjelaskan secara detail tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Pentingnya nutrisi bagi ibu hamil, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang kedua, kesehatan ibu. Yang ketiga, mencegah cacat lahir. Yang keempat, menyiapkan tubuh untuk menyusui. Yang berikut, dampak jika ibu hamil kekurangan nutrisi. Yang pertama, anemia. Yang kedua, cacat lahir. Yang ketiga, pertumbuhan janin terhambat. Yang keempat, komplikasi. Yang berikut, jenis makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh ibu hamil. Contohnya makanan yang diperbolehkan oleh ibu hamil, yang pertama itu kacangan, telur, susu, ikan, jeruk, dan sayur bayam. Terus yang jenis makanan yang tidak diperbolehkan oleh ibu hamil yaitu makanan siap saji. Makanan siap saji itu juga dampak jika itu ibu hamil tidak diperbolehkan oleh makan makanan yang siap saji. Yang berikut, makanan mengandung gas. Yang berikut, berlemak tinggi, kecambah mentah, dan makanan yang setengah matang. Itu makanan yang tidak diperbolehkan oleh ibu hamil. Ya, ibu-ibu, itu materi dari saya. Ya, ibu-ibu, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu tentang materi yang sudah saya bawakan? Kalau ada, dipersilakan. Terima kasih Nyong atas kesempatannya. Di sini kita akan bertanya tentang dampak jika ibu hamil kekurangan nutrisi. Coba Nyong jelaskan tentang apa itu anemia. Terima kasih ibu. Boleh tahu dengan ibu siapa? Ibu Christine. Baik ibu Christine. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu Christine. Anemia itu kekurangan sel darah merah. Apakah ibu puas dengan jawaban saya? Yes. Di saat ini kita masuk kepada evaluasi. Di sini saya akan menanyakan kembali tentang materi yang sudah saya bawakan kepada ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu ada yang tahu jenis makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh ibu hamil? Mungkin saya mau menjawab jenis makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk ibu hamil, yaitu yang pertama yang diperbolehkan yaitu kacang-kacangan, telur, susu, ikan, jeruk, dan sayur-sayuran. Dan yang tidak diperbolehkan yaitu makanan siap saji, makanan yang mengandung gas asam, berlemak tinggi, kecambah mentah, dan makanan yang setengah matang. Baik ibu, jawaban ibu tepat sekali. Apakah kita masuk kepada yang terakhir, penutup. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu bagi saya untuk melakukan penyuluhan. Semoga penyuluhan yang sudah saya bawakan di saat ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu hamil. Tetap semangat ibu-ibu hamil biar janin yang ada di tubuh ibu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ibu-ibu, Selamat siang. ya, terima kasih atas waktunya. Di hari ini kita akan melakukan penyuluhan. Tapi sebelum itu, perkenalkan beta dengan Faridan Lawalata dari UKIM, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Beta dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Jadi di sini kita akan melakukan penyuluhan mengenai terhadap ibu nifas. Ya, jadi di sini ada beberapa sesi. Yang pertama sesi pembukaan yang sedang berlangsung.
yang kedua ada materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima itu penutup. Ya, jadi yang pertama di sini kita akan masuk dengan materi. Materi yang pertama yaitu tentang pentingnya nutrisi bagi ibu nifas. Mungkin dari ibu ada yang tahu pentingnya nutrisi bagi ibu nifas? Mungkin saya mau menjawab. Ya. Menurut saya pentingnya nutrisi bagi ibu nifas yaitu yang pertama penyembuhan luka dan yang kedua itu produksi ASI. Ya, terima kasih. Ya, jadi benar sekali ya, pentingnya nutrisi bagi ibu nifas itu ada penyembuhan luka, ada produksi ASI, dan yang berikut ada kesehatan ibu. Jadi kesehatan ibu itu juga penting. Dan yang berikut itu ada dampak jika ibu nifas kekurangan nutrisi. Mungkin dari ibu ada yang tahu dampaknya apa? Ya, jadi saya akan jelaskan dampak jika ibu nifas kekurangan nutrisi. Jadi ada 3, yaitu anemia, produksi ASI terbatas, dan proses penyembuhan. Ya, dan yang berikut ada jenis makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi ibu nifas. Ya, jadi yang pertama itu makanan yang diperbolehkan bagi ibu nifas itu ada kacang hijau, ada telur, ada sayur bayam, ada kelor, ada brokoli, dan air putih. Sedangkan jenis makanan yang tidak diperbolehkan itu ada makanan siap saji, ada makanan yang mengandung gas asam, yang berlemak tinggi, kecambah mentah, dan makanan yang setengah matang. Mungkin dari ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin saya ingin bertanya. Iya, silakan. Saya mau bertanya mengenai makanan apa saja yang mengandung lemak tinggi dan tidak diperbolehkan bagi ibu nifas untuk memakan. Oke, mungkin itu saja. Iya. Iya. Jadi makanan yang berlemak tinggi dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu nifas itu yang pertama ada daging berlemak, yang kedua ada mentega, yang berikut es krim, yang keempat makanan yang digoreng, yang berikut kue panggang, ada makanan ringan dan juga mie instan. Di sini kita akan ada dalam evaluasi. Jadi di sini saya akan bertanya kembali tentang materi yang sudah saya berikan kepada ibu-ibu. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu apa saja pentingnya nutrisi bagi ibu nifas. Ya, pentingnya nutrisi bagi ibu nifas yaitu yang pertama untuk penyembuhan luka, yang kedua untuk produksi ASI, dan yang ketiga untuk kesehatan ibu nifas. Oke, baik. Yang berikut itu dampak apa saja jika ibu nifas kekurangan nutrisi? Ya, mungkin dampak-dampak yang akan timbul jika ibu nifas kekurangan nutrisi yaitu yang pertama anemia, yang ketiga produksi ASI terbatas, yang ketiga itu proses penyembuhan. Ya, baik sekali. Terima kasih ibu. Ya, mungkin itu saja. Beta harap ibu-ibu juga sudah mengerti dengan materi yang sudah beta berikan tentang pentingnya nutrisi bagi ibu nifas, dampak jika ibu nifas kekurangan nutrisi, dan juga makanan-makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi ibu nifas. Ya, mungkin itu saja dari beta. Terima kasih. Shalom.